Ya, haleluya, puji Tuhan. Shalom. Welcome home. Gak ada ya di sini ya? Gue pikir ada di PPA. Aduh. Halo anak-anak muda, shalom. Hai, shalom semua. Ini saya ikut ibadah anak-anak muda atau lansia? Nah, kalau shalomnya kok kayaknya emang jam-jam segini jam-jam rawan teman-teman ya. Tapi kita mau tetap menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak muda yang energik, yang tetap antusias, yang tetap semangat untuk cari Tuhan. Dan kita rindu dan di setiap pujian penyembahan yang kita naikkan, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan disenangkan. Yang mau dan yang mau menyenangkan Tuhan dan yang percaya Tuhan hadir, sama-sama katakan amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih apa ya? Fist ya. Apa sih namanya? Ya kasih salam, kasih tos. Bilang Tuhan Yesus dahsyat buat engkau. Ayo jangan lemes-lemes, semangat yuk cari Tuhan. Mana dia? Teman gue, ini dia. Oke, semangat ya cari Tuhan ya teman-teman. Aduh Tuhan Yesus tolong. Semangat cari Tuhan. Kita tepuk tangan dulu ya buat Tuhan saudara. Haleluya. Yuk kita mau satukan hati. Kita mau sembah Tuhan. Kita gak mau cuman hanya sekedar rutinitas ibadah ada PPA setiap jam 1, no. Tapi kita benar-benar ada satu kerinduan yang paling dalam untuk kita sama-sama teman-teman nih yang banyak nih. Kita mau nyenengin Tuhan, amin. Kita mau memuji sembah Tuhan, bukan soal lagu, bukan soal musiknya. Tapi ini soal hati kita sama Tuhan. Dan kita mau menghormati ketika kita beribadah, kita tahu Tuhan hadir dan kita hormati kehadirannya. Yang mau dan yang percaya katakan amin. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dari awal bahkan sebelum kami hadir di dalam ruangan ini pun kami tahu Tuhan hadir. Dan dimanapun kami berada di situ pun Tuhan ada. Tuhan kami tahu penyertaan-Mu begitu sempurna atas kami. Atas papa, mama, atas keluarga, atas semua apa yang pun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Nah siang hari ini kami mau satu hati. Semua anak-anak muda di dalam ibadah PPA pada siang hari ini kami sepakat bahwa pujian penyembahan itu hanya layak dinaikkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kau melihat hati yang penuh ucapan syukur. Karena kau melihat hati yang sungguh rindu untuk dekat sama Tuhan. Nah siang hari ini kami mau sepakat nyanyikan haleluya buat Tuhan. Di tengah persoalan, di tengah kesulitan mungkin di dalam kuliah, dalam sekolah, ataupun dalam pekerjaan kami. Kami melihat ada banyak kesusahan, kami melihat banyak hambatan. Tapi itu gak membatasi kami datang siang ini untuk say thank you sama Tuhan. Dan kami akan nyanyikan haleluya, aku mau memuji Tuhan. Haleluya, aku mau meninggikan Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala waktu. Karena kami tahu sumber hidup kami hanya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap anak-anak mudamu yang hadir pada siang hari ini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Sampaikan mereka ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Yang rindu mau nyenengin Tuhan siang ini. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Teman-teman silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. We give you all the glory, Lord. We give you all the honor. We gonna sing hallelujah. We gonna sing hallelujah. We're gonna sing hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords. Hallelujah. Yuk sama-sama angkat suara sembah. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Apapun keadaanmu, nyanyikan hallelujah.
in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. Come on, sing it out. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Heaven comes to fight for me. Sing, I'll raise hallelujah. Come on. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. Hallelujah. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. Yes, Lord. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing, come on. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will around. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will around. Death is defeated, the King is alive. Come on, sing one more time. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. Sing, I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody.
roar out from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Musik dengan lembut. Nyanyikan pujian ini. Setiap kita yuk renungkan setiap kata demi kata dalam pujian ini. Mungkin saudara baru pertama kali dengar atau sering dengar cuman jarang dinyanyiin di gereja. Pujian ini mengatakan aku mau menyanyikan, menaikkan haleluyaku sama Tuhan. Gak peduli apa yang sedang gue alamin, gak peduli apa yang sedang gue hadapin, tapi gue mau nyanyi buat Tuhan. Keadaan yang di mata gue yang gue lihat sekarang itu gak akan melemahkan iman gue sama Tuhan. Gue tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat gue. Dia akan berperang buat gue dan dia akan menjadikan gue pemenang. Nah aku gak tahu nih teman-teman semua di tempat ini sedang ngalamin apa. Ketika lu nyanyi sama Tuhan, lu nyanyi bener-bener sungguh-sungguh. Dan lu declare iman lu sama Tuhan. Dan siang ini itu yang akan kita lakukan, amin. Ketika kau nyanyi, I raise a hallelujah. Gue mau nyanyi buat Tuhan, gue mau puji Tuhan. Keadaan gue gak akan membatasi gue untuk datang sama Tuhan. Dan bilang, Tuhan kau hebat, Tuhan kau luar biasa, Tuhan kau ajaib. Lewat nyanyian pujianmu, surga terbuka. Amin. Kuasa maut, amin, dikalahkan, dihancurkan. Amin. Kelemahan kita, Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Yang percaya boleh katakan amin. Kalau kau rindu, declare hidupmu ada di tangan Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Ayo angkat tangan di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku mau nyanyi. Tuhan, aku mau memujimu. Apapun keadaanku, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu segala keadaan kami. Apakah kami datang dengan letih lesu, beban berat, atau banyak hal dalam permasalahan kehidupan kami, dalam pekerjaan, studi kami. Ya Bapa, siang ini kami datang merendahkan diri kami masing-masing Tuhan. Berbicara kepada kami, berikan ketenangan kepada kami, berikan hikmat dan pengertian, sehingga kami mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ini, urapi Tuhan, berbicara, tuntun dari awal hingga akhir. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Thank you, Jessica. Ya, silakan PPT-nya. TikTok. Ya. Saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang tidak tahu TikTok? Ada? Angkat tangan. Wilo nggak tahu TikTok. Berarti ini 99,99% tahu TikTok ya. Suka main TikTok? Hah? Enggak, cuma 3 ya. Ya, sisanya ini 2000 pada doyan nih sama TikTok. Oke. Kita masuk ke TikTok. Kenapa saya bahas masalah TikTok ini ya? Karena TikTok ini lagi trending. Menjadi sesuatu yang mewabah di dunia. Dan semua orang terpesona. Setuju? Halo, Backboner. Ada orang di sini nggak? Ada, ya jawab ya. Kalau nggak jawab saya langsung selesai, amin. Oke, sebelum saya mulai, tolong keluarkan HP kalian. Ayo, HP dikeluarin, tunjukin HP-nya. Ada yang nggak bawa HP? Ada? Oke, buka kalkulator. Ya, ada kalkulator ya, kalkulator ada. Dibuka dulu, buka. Siap? Siap ya? Sebelum kita mulai, saya mau setiap kita ini lakukan assessment dulu. Testing. Skor TikTok kita seberapa tinggi. Oke? Jadi, kalian pakai kalkulator, nanti ada 15 pertanyaan, kalian tinggal jawab 1 sampai 5. Ya. Setiap pertanyaan dijawab 1 sampai 5, jangan lebih. Oke? Kemudian pertanyaan berikutnya tinggal ditambah. Ya. Kalau pertanyaan pertama sampai 15-nya isinya 1, berarti 15. Paham? Kalau isinya 5 semua, berarti maksimal 75. Oke? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Biarlah setiap kita ini jujur ya, apa adanya kalian dengerin, kalian cuma isi aja, kalau 1, 1, oke? Next. Tambah berapa? Tambah berapa? Oke ya, siap? Yang nggak siap, angkat tangan. Yang belum siap? Oke, udah siap ya? Pertanyaan pertama. Kok nggak bisa jalan? Ini? Oke. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi saya bacakan bahasa Indonesia. Tugas yang biasa aku kerjakan adalah yang memiliki prioritas paling tinggi. Ya kan? Kalau 1, tidak sama sekali. Kalau 2, jarang. 3, kadang-kadang. 4, ini layarnya tolong dimatiin aja. Sering. 5, sering sekali. Oke? Kalau setiap kali kita lakukan tugas, yang kita kerjakan itu ada sesuatu yang memiliki prioritas paling tinggi.
setiap saat, berarti jawabnya 5. Ya. Kalau sering, ya 4. Kalau tidak sama sekali, jawab 1. Oke, sudah ya? Nah, setelah isi, jangan lupa tambah ya, plus ya. Kalau enggak nanti salah nih. Next. Aku bukan orang yang menyelesaikan sebuah tugas mepet-mepet, ya, atau sering minta perpanjangan waktu. Ya, biasanya kalau yang sekolah, yang kuliah, ya pakai sistem SKS, sistem kebut semalam, ya besok mau ujian, malamnya baru ini berarti sering sekali. Bukan, terbalik. Aku bukan ya. Kalau kita bukan, berarti jawab 5. Tapi kalau kita sering nih, mepet-mepet atau sering minta perpanjang waktu, berarti 1, tidak sama sekali atau jarang. Ini lawan katanya nih. Aku bukan loh. Kalau aku iya, berarti terbalik. Paham? Sudah? Lanjut ya. Aku biasa meluangkan waktu untuk melakukan perencanaan atau penjadwalan tugas kegiatan. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu, kita bikin rencana dulu ya. Kalau ya, sering sekali ya 5, kalau sering 4, kalau kadang-kadang ya 3 ya. Kalau enggak sama sekali ya 1. Siap? Jangan lupa tambah ya. Next. Nomor 4. Aku biasa tahu berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas atau kegiatan yang aku lakukan. Kalau kita mau kerjain sesuatu, kita udah tahu nih berapa lama. Sehari, 2 hari, ya kita 5. Sudah? Tambah. Ya, next. Aku sering menghadapi interupsi atau mengalihkan fokus dari tugas kegiatan yang sedang aku kerjakan. Biasanya kalau kita lagi kerja nih, lagi belajar, lagi bekerja, seringkali ada teman telepon diladenin ya, itu interupsi. Ya, atau ada hal-hal lain lagi khotbah, interupsinya HP, jawab WA gitu ya, itu interupsi. Oke, kalau kita sering menghadapi interupsi 5 ya. Kalau tidak sama sekali 1. Ya, jangan lupa tambah next ya. Nomor 6. Aku membuat sasaran yang mau dicapai. Goal setting. Di dalam memutuskan tugas atau aktivitas apa yang harus aku kerjakan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, kita buat sasaran dulu nih. Nah, kalau sering kita lakukan, 5 ya. Kalau enggak sama sekali, 1. Udah? Jangan lupa tambah ya, plus, lanjut. Aku biasa menyisihkan waktu kontingensi untuk hal-hal yang tidak terduga atau the unexpected. Nah, kalau kita dalam bikin suatu rencana, kita sering sisihkan waktu nih. Katakanlah sehari, 2 hari, sejam, 2 jam ya. Untuk hal-hal darurat. Darurat itu bisa terjadi apa saja. Ya. Kalau kita nggak pernah pikirin, ya pilih 1 ya. Kalau nggak pernah pikirin ya. Kalau sering, berarti 5. Kalau kadang-kadang ya 3. Sudah? Jangan sibuk ngobrol nanti lupa tambah ya. Jangan lupa tambah sebelum berikutnya. Oke, next ya. Nomor 8 ya. Aku mengetahui dengan pasti setiap prioritas tugas atau aktivitas yang aku kerjakan. Apakah bernilai tinggi, sedang, atau rendah. Katakanlah kalau kita ada tugas 10 nih, kita tahu mana yang penting. Jadi kita urutin. Yang sedang yang mana, yang paling rendah yang mana. Kalau sering kita lakukan, berarti 5 ya. Kalau kadang-kadang ya 3. Kalau nggak pernah pikirin, 1. Sudah? Jangan lupa tambah lagi. Kalau enggak, ulang dari 0 loh.
Ya, nomor 9. Saat aku diberi sebuah tugas, aku biasa menganalisa seberapa pentingnya tugas tersebut dan mengurutkannya sesuai prioritas. Ya, kalau kita dapat tugas, kita biasa analisa dulu, penting nggak gitu loh. Terus diurutkan, itu hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Kalau nggak pernah ya 1, gampang kan? Kalau sering 5. Siap? Jangan lupa tambah ya. Kalau enggak nanti kayak pom bensin, 0 lagi Pak ya. Gitu. Nomor 10. Aku tertekan dengan batas waktu akhir sebuah tugas, deadline atau komitmen. Ini biasanya kalau kita dapat tugas nih, perasaan gimana kalau dikasih deadline? Suka nggak? Tertekan nggak? Kalau sering tertekan, karena mungkin pusing, harus mikir ini, ya udah sering sekali. Kalau sering tertekan ya, kalau tidak sama sekali, 1. Udah? Hah? Deg-degan ya, sering tertekan itu. Ya. Belum capai target, tertekan gitu kan. Nah, sering sekali gitu loh. Kalau enggak sama sekali, cuek lah, bodoh amat ya, 1 lah. Ya. Siap? Tambah ya, jangan lupa tambah ya. Ini udah 10 nih. 11. Distraction, ya itu gangguan-gangguan mengalihkan aku dalam mengerjakan tugas-tugas penting. Nah, hampir mirip tadi yang di awal. Distraction itu kalau kita biasa banyak teman itu ajak gosip lagi kerjaan tugas, tahu-tahu ada ini. Ada teman malam-malam kita lagi kerjaan tugas, WA atau telepon, ayo main game. Ya itu distraction ya. Ada yang main game ya? Nah, kalau sering ya 5 ya. Sudah? Tambah ya, jangan lupa tambah. 12. Nah, aku harus lembur atau membawa pulang kerjaan ke rumah supaya tugasku selesai. Ya. Kalau kita yang sering kerja nggak selesai bawa pulang ya, apakah kerjaan di kuliah, di sekolah, atau di kantor bagian kerja. Seringkali di kantor nggak selesai bawa pulang. Nah kalau sering sekali ya 5 ya. Nah, nggak pernah kerja 1. Yang nggak pernah lembur 1. Siap? Oke, tinggal 3 lagi ya, jangan lupa tambah. Next. Aku membuat urutan prioritas list pekerjaan, tugas, atau kegiatan-kegiatan. Nah, apakah kita kuliah atau kita kerja, kita sering bikin list nggak? Kalau kita nggak pernah pikirin, ya 1 ya. Yang cuek-cuek gitu, ya 1 tuh. Terserah, yang penting kalau bikin. Ya, tapi kalau ingat baru bikin ya kadang-kadang ya. Kalau sekali-sekali jarang-jarang ya 2 gitu. Siap? 2 lagi ya. Jangan lupa tambah. Aku mengkonfirmasi urutan prioritas tugasku dengan atasan atau pimpinan. Nah, kita dapat pekerjaan itu bisa atasan pimpinan itu bisa orang tua, bisa kakak, bisa mentor, bisa guru, dosen ya, atau atasan di pekerjaan. Kalau kita dapat tugas, kita udah bikin urutan, kita sering konfirmasi. Pak, benar nggak sih urutannya gini? Bu, benar nggak sih? Nah, kalau sering sekali, 5 ya. Kalau yang nggak pernah pikirin, 1. Ya, yang cuek-cuek 1. Tapi yang kalau ingat, ya ditanya. Kalau nggak ingat, ya kadang-kadang isi 3. Ya, oke. Yang terakhir ya, jangan lupa tambah. Sebelum mengerjakan sebuah tugas, aku biasa memeriksa apakah hasilnya sepadan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kalau kita dapat tugas, kita selalu analisa nih, worth it nggak? Perlu nggak sih saya kerjakan? Berguna nggak sih? Kalau sering kita analisa ini ya 5 ya, kalau sering ya. Kalau kadang-kadang 3,
Kalau nggak pernah pikirin, ada tugas kerjain, satu. Tidak sama sekali. Sudah? Siapa yang belum angkat tangan? Ini adalah skor TikTok kalian ya. Catat angkanya. Sekarang saya mau tanya nih. Sudah angkanya sudah? Siapa yang angkanya di atas 45? Wow, luar biasa ya, di atas 45 ya. Oke, lumayan, separoh. Siapa yang angkanya 30 ke bawah? 1. 30 ke bawah. Hah? 45 kan saya tanya 30 ke bawah dulu. Ya. Oke, 30 ke bawah baru 1 nih. Oh enggak ngaku ya. Enggak jadi. Benar? Yang antara 31 sampai 45. Ya, imbang ya. Berarti ini ada 2 kubu ya, ada yang sedang sama yang ini. Nah, sekarang saya kasih lihat ya. Ini yang bermasalah nih. Bantu saya. Nah, bisa dibaca? Oh, nggak ngerti. Yang 31 sampai 45 kita sudah bagus dalam sebagian hal, tapi masih ada ruang untuk kita improve. Masih bisa kita perbaiki. Oke? Nah, yang 46 ke atas ya. Good job ya. Kalian termasuk yang TikTok skornya tinggi ya, yang masih itu oke lah ya. Sebenarnya yang paling tinggi itu kalau bisa 75, ada nggak 75? Ada nggak 75? Ya, kalau sudah 75 berarti itu udah top banget. Tapi kalau sebelum 75 berarti masih ada ruang untuk kita improve. Oke? Nah, sekarang kita kembali, ini kan TikTok score ya, kalian ingat ya, nomor kalian di tengah atau yang di tinggi ya. Nah, sekarang kita masuk TikToknya. Ini nonton, siap nonton? Ya. Ini videonya pendek, tolong diperhatikan baik-baik. TikTok sedang membangun senjata pemusnah massal yang akan meluluh lantakkan para pemain di berbagai industri. Tahun 2020, pandemi COVID-19 memicu akselerasi pertumbuhan pengguna TikTok. Riset menunjukkan selama lockdown, masyarakat membuka aplikasi TikTok setidaknya 8 kali dalam 1 hari. TikTok menjadi tempat pelarian dari kejenuhan masyarakat saat harus berdiam diri di rumah. Saat itulah, kreativitas demi kreativitas dari para pengguna TikTok muncul dan menarik perhatian jutaan pengguna baru. TikTok membuat penggunanya kecanduan. Pernah ada yang menghitung, jika mulai main TikTok sejak umur 16 tahun, maka ketika usianya mencapai 70 tahun, ia sudah menghabiskan 6 tahun penuh di TikTok. Itu lebih banyak daripada makan dan minum loh. Jessica Griffin mengatakan bahwa menonton TikTok untuk waktu yang lama dapat menyebabkan masalah dengan perhatian, konsentrasi, dan memori jangka pendek. TikTok ini dibangun, ya, ini kalau kalian ada waktu bisa cari di YouTube ya. Ini video ini saya udah potong-potong, sebenarnya panjang, ada 20 menit. Kalian boleh nonton, bagus. Ini adalah suatu survei. TikTok ini diciptakan ini untuk menarik minat kita sehingga tanpa kita sadar kita akan terus slide naik terus. Videonya pendek-pendek, ya slide ya. Saya waktu tahu TikTok saya nggak langsung pakai, cuma kan dengar teman-teman kok pada TikTok gitu loh. Nah, saya perlu mempelajari TikTok itu apa, ya kan? Jadi saya pernah coba buka TikTok malam-malam pas lagi kosong. Wih, slide, seru ya. Ada yang anjing lah, binatang-binatang, lucu-lucu, ada yang joget-joget ya. Nggak sadar waktu 2-3 jam habis. Tahu-taunya mata saya sepet-sepet, kok udah tengah malam. Ya ternyata itu memang strategi dari yang menciptakan ini adalah memompa hormon kita mendapatkan kepuasan dari menonton. Ini sudah seperti opium, candu. Ya, yang akan mempengaruhi kita sehingga kita mendapat kepuasan dan tanpa kita sadari kita slide terus, kita nonton terus.
Dari survei, karena sudah kecanduan, dihitung rata-rata, satu orang 8 kali buka TikTok dalam sehari. Nah, kalau dia mulai 16 tahun itu main TikTok, sampai umur 70, itu menghabiskan waktu tuh 6 tahun lebih hanya buat main TikTok. Lebih banyak, lebih lama dari makan dan minum. Wow, tambah sadar loh ya. Nah, saya bicara kenapa TikTok. TikTok ini lagi trending. Suatu aplikasi yang tanpa kita sadari, waktu kita habis. Makanya saya sebut TikTok judulnya. TikTok ini bicara waktu. Ya. Nah, ini ada firman Tuhan yang saya ambil. Ya, saya bacakan. Di Mazmur 92 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu itu akan terus berjalan. Ya, kita lagi duduk sini, ini TikTok jalan terus. Sadar apa enggak, waktu jalan terus. Jadi sangat penting sekali setiap kita ini minta Tuhan dituntun kita. Sehingga kita tidak membuang-buang waktu kita, apalagi bermain TikTok. Ya saya bilang nggak boleh, saya nggak bilang itu nggak boleh. Tapi jangan sampai kita kecanduan waktu kita habis. Ini TikTok itu cuma salah satu. Ada yang kecanduan games, ada yang kecanduan pornografi, ada yang kecanduan judi. Semua kecanduan itu menghabiskan waktu yang sia-sia. Oke? Nah di Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, nanti saya bahas tentang rancangan dan tergesa-gesa. Rancangan itu orang yang bikin planning, yang merencanakan. Ya puji Tuhan 50% lebih di sini sudah di tengah, ya. 50%-nya lagi sudah cukup bijaksana menggunakan waktu. Nah, menurut next, tolong bantu. Oh, ada satu ayat lagi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya ini orang yang menggunakan setiap waktu yang ada, kalau waktunya bekerja ya bekerja. Amin. Waktunya belajar, belajar. Waktunya memang harus istirahat, ya istirahat. Nah, menurut Stephen Covey, yang pengarang buku Most Effective People, ya kalau kalian udah baca, dalam setiap aktivitas kita ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kalian perhatikan, kalau yang di atas itu mengenai urgensi, kepentingan. Penting apa enggak? Bukan penting. Penting apa enggak tuh di sebelah kiri ya, important ya. Yang di atas urgency. Urgency sama important beda. Urgency itu sesuatu yang harus segera dilakukan. Important itu penting. Paham? Yang atas itu tinggi, yang di bawah itu rendah. Jadi yang kuadran 1 itu adalah urgent and important. Sesuatu yang harus kita lakukan dan sangat penting. Nah yang kedua, not urgent, enggak harus, tapi penting. Yang ketiga, urgent, sesuatu yang harus kita kerjakan, tapi enggak penting. Yang keempat, no urgent, no important. Enggak perlu buru-buru dan juga enggak penting. Saya melihat kunang-kunang ya. Biar kalian ini dulu, memikirkan dulu ya. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Tenang aja. Yang berikutnya,
Inilah adalah aktivitas ya, aktivitas buat contoh supaya kita tahu. Ini terlalu kecil ya tulisannya. Aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang urgent dan important itu seperti krisis, kena COVID, kecelakaan, ya, emergency, deadline driven project, sesuatu yang wah sudah harus dikerjakan, nggak bisa tunda lagi. Last minute preparation, yang biasa kalau kuliah ya besok mau ujian, ini kebut-kebutnya di sini nih, urgent, important, jadi harus diselesaikan. Nah, sedangkan kuadran kedua, important but not urgent, ya, penting tapi nggak urgent. Itu seperti pertumbuhan kerohanian, hubungan, itu perlu waktu, bangun hubungan, olahraga, bangun kesehatan, kita praktis, kita bisa financial planning, mempersiapkan keuangan kita. Contohnya nanti kita butuh jalan-jalan di bulan Desember. Nah, kita lakukan. Itu artinya important but not urgent. Tapi kita lakukan planning ya. Recreation, hobi, itu di kuadran kedua. Nah, kuadran ketiga, not important, tapi urgent. Interruption. Interruption itu kalau kita kerja sering diteleponin, ya. Kita lagi sibuk, ada yang ngajak jalan-jalan, ada yang ngajak ngopi, ya, ngobrol. Yang urgent itu yang ngajak, tapi bagi kita nggak important. Paham ya? Some caller, email, text, ya, meeting yang nggak ada hubungan sama kita, cuma diajakin. Dan lain-lain. Nah, yang keempat ini. Yang keempat itu nggak penting, nggak urgent. TikTok termasuk di sini nih. Ya. Nggak penting, nggak urgent. Maksudnya gini, nggak penting dan nggak urgent itu adalah kita tidak lakukan pun nggak apa-apa. Main games, nggak lakukan pun nggak apa-apa. Jalan-jalan, keliling-keliling, pokoknya jenuh nih, kita mau keliling-keliling habisin waktu. Nggak lakukan pun nggak apa-apa. Ya. Ini kuadran ini untuk kita menganalisa kita ada di mana, apa yang sering kita lakukan. Akibatnya apa? Dalam setiap kuadran itu ada dampaknya. Kelihatan? Kuadran 1, kalau kita sering lakukan yang di kuadran 1, akibatnya kita sering stres. Karena kita dikejar-kejar nih, urgent, important, misalnya kalau kecelakaan, kan stres kan, harus segera ditanganin. Ini sesuatu yang tidak boleh kita tidak lakukan, karena itu urgent dan important. Kebakaran termasuk. Besok mau ujian, harus segera belajar kan, itu urgent dan important. Akibatnya apa? Stres, burn out, ya, marah, ada anger, feeling trapped or used, merasa diakalin, ya, dikadalin lah bahasa ininya. Juga bisa masalah kesehatan. Kalau kita sering di sini bisa jantungan nih, ya, di Uber terus tiap hari kerjanya di Uber terus, bisa jantungan nih. Ini akibatnya. Nah, yang kedua, no urgent but important, ya. Pertumbuhan kerohanian kita, pelayanan kita, hubungan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan juga kesehatan di keuangan. Kalau kita rencanakan, living on purpose, kita hidup ada tujuan, karena kita rencanakan. Life balance, jadi kita bisa atur nih, ada istilah work-life balance. Ada waktu bekerja, kita bekerja, ada waktu main, kita main, ada waktu untuk keluarga, kita untuk keluarga. Ada waktu untuk jalan-jalan, kita jalan-jalan. Karena kita sudah planning. Peace and joy. Siapa yang nggak mau peace and joy? Ya, kalau
kalau mau, usahakan selalu di kuadran 2. Nah, kuadran 3. Akibatnya apa? Urgent and not important. Kita frustasi. Kerjaan kita nggak beres-beres. Karena banyak disruption, banyak gangguan. Dikit-dikit di kontak sama Willow misalnya kan. Dikit-dikit diajak ngopi-ngopi sama Kenny gitu kan. Ya, ini contoh-contoh ya. Dan ini akibatnya mas, short-term fokus. Jadi kita cuma fokus yang pendek-pendek. Kita nggak bisa planning jauh-jauh gitu loh. Nah yang paling bahaya nih, I have no control ya. I feeling like I have no control of my life. Kita merasa hidup kita tuh nggak bisa kita kontrol. Hidup kita lebih banyak dikontrol sama orang lain. Kalau kita di kuadran 3. Yang important, yang ngajakin. Yang urgent, yang ngajakin. Kitanya nggak ada pengaruh gitu loh. Kita ini korban. Oke? Nah keempat ya. Nggak important, nggak urgent. Ini sia-sia, kesia-siaan, buang waktu ya. Loss of wasted time. Kita akan kehabisan banyak waktu. Feeling of regret, of guilt. Kita merasa bersalah. Satu hari sampai malam mau tidur, waduh hari ini gue ngapain aja ya, sibuk banget, capek banget. Tapi nggak ada hasil. Very little sense of purpose. Sangat sedikit kita punya tujuan hidup. Kita jalan hidup kita tuh ngalir aja. Sometimes depression. Kadang-kadang kita juga mengalami depresi di sini. Jadi bagaimana Pak cara menghadapi keempat kuadran ini? Nah di buku itu juga diajarkan, dari setiap kuadran itu, kuadran 1 kita harus manage. Kita atur supaya jangan sampai banyak kasus-kasus yang urgent, important. Soalnya ini harus dilakukan nih. Misalnya, kebakaran. Ini kan harus loh, urgent dan important. Harus kita matikan apinya. Jadi yang harus kita lakukan adalah planning bagaimana tidak terjadi kebakaran. Yang sistem SKS, sistem kebut semalam. Ya, yang besok mau ujian, malamnya baru siapin. Supaya nggak begitu, kita ya kalau ada waktu ya belajarlah. Ya, jangan mepet-mepet. Oke? Jangan membawa waktu di sini. Nah, kita manage ya. Supaya yang di kuadran 1 ini krisis ya. Ini bicara krisis kita kontrol. Misalnya COVID. COVID itu krisis loh. Supaya kita nggak kena COVID, ya kita kontrol. Kita jangan terlalu bebas, kita jangan sampai lengah. Kalau terjadi, kita harus lockdown. Kita harus menahan diri ketemu orang. Jadwal kita jadi kacau semua nih. Nah yang kedua, fokus. Jadi paling penting kita fokus di kuadran 2. Bikin perencanaan. Jadi hidup kita nggak stres, hidup kita lebih rileks. Kita punya perencanaan dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, avoid. Hindari gangguan-gangguan yang tidak pernah kita rencanakan untuk kepentingan orang lain, kita hindari. Yang keempat itu limit, batasi. Artinya apa nih? Boleh main game nggak? Boleh, tapi tahu waktu. Ya, kita yang atur. 1 hari mau main game berapa lama? 1 minggu berapa lama? Kita atur waktu kita, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk kita membangun kesehatan tubuh kita, ada waktu kita untuk mengatur keuangan kita, perencanaan kita ke depan. Amin. Satu Korintus 9, 26-27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul.
tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan firman Tuhan ini juga bisa mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus ada tujuan. Kita tidak sembarang memukul. Artinya kita harus punya sasaran. Amin. Dalam hidup kita harus tentukan sasaran kita mau kemana. Rencana kita apa? Persiapkan baik-baik. Sehingga kita tidak seperti petinju yang sembarang metinju. Akibatnya apa? Akibatnya di kuadran 1. Bayangkan kalau kita sebagai petinju, asal tinju terus, nggak kena sasaran, kita capek. Frustasi. Mungkin bisa stres. Mungkin bisa kena heart attack, ya, kena serangan jantung. Ini saya kasih warna kuning. Ini yang paling penting. TikTok berbicara tentang waktu. Waktu yang berlari terus, berjalan terus, nggak pernah stop. Kita nggak bisa bilang cop, saya mau ke toilet dulu. Nggak bisa. TikToknya jalan terus. Waktu jalan terus dan nggak pernah kembali. Saat kita melalaikan dalam kehidupan kita nggak merencanakan apapun dalam kehidupan kita, waktu akan lewat. Kita nggak ada tujuan. Begitu waktunya tiba, kita akan kelabakan. Kita akan kejar-kejar waktu untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Akibatnya bisa menyesal. Kok kita udah umur segini, kita nggak ada pencapaian. Ya, kita umur segini, kok masih bokeh terus. Umur segini, orang lain udah S3, saya masih SD gitu misalnya ya. Ya karena kita banyak buang waktu. Amin. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan hari ini adalah setiap kita harus punya tujuan dan kenali saat ini kita berada di kuadran apa. Dari hasil tes itu kita menganalisa dan kita introspeksi diri kita masing-masing. Masih ada ruang untuk kita improve. Amin. Saya percaya Tuhan akan memberikan hikmah pada setiap kita untuk hidup lebih baik dan mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, sebelum saya tutup, saya mau ajak setiap kita yang merasa hari-hari ini kita banyak buang-buang waktu. Hari-hari ini kita tidak menggunakan waktu secara bijaksana. Atau hari-hari ini kita bingung, kita nggak tahu mau ngapain. Kita merasa hidup kita sia-sia. Ayo, saya ajak maju ke depan. Ya. Saya mau doakan, ya. Siapa yang merasa perlu didoakan? Ayo maju. Para mentor tolong ini ya. Ayo maju, siapa yang mau? WL pemusik siap-siap. Enggak, mentor jaga aja dulu ya. Yang mau doakan maju. Yang wanita sebelah kiri, yang pria sebelah kanan. Nih. Ayo, silakan. Syadadadada. Nyanyilah, mengalirlah. Ya. Mengalirlah Kuasa Roh Kudus mengalirlah tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. sekali lagi mengalir.
Lazarus.